Hubungan cinta dan benci. Kamu tuh suka banget sama aku, tapi di saat yang bersamaan kamu juga kesel banget sama aku gitu. Pengen lempar sendal. Jadi kalau ketemu ribut terus, tapi kalau lagi jauh-jauhan nggak ada dicariin gitu. Gitu nggak ya? Dikit-dikit berantem. Tapi kalau lagi nggak ada nih, nggak di dekatnya, dicariin. Dan itu juga dicariin itu bikin ribut juga. Kamu kok nggak balas-balas WhatsApp aku gitu, ya kan? Tapi ya akhirnya cuma sementara karena sebenarnya masih cinta, masih sayang gitu. Tapi benci, aku pernah benci loh. tapi cinta sama? Aku pernah begini. Sama? Sama kamu lah. Sama aku. Sebuah hubungan itu kadang memang complicated banget ya. Makanya ada orang yang bilang antara benci dan cinta itu setipis kaca. Ya, kadang ada orang yang dari bilang I love you atau aku sayang sama kamu, tiba-tiba dalam waktu yang singkat bisa bilang benci. I hate you. Gitu. Kita pernah nggak kayak gitu? Kita? Ya. Kamu pernah nggak bilang I hate you ke aku? Bilang, pernah nggak ya? Ingat-ingat lagi. Pernah nggak? Enggak. Nggak mungkin juga, pasti susah juga gimana caranya aku bisa I hate you gitu kan. Because I love you so much. Jadi malu. Nah, tapi ini ada penelitian yang menarik. Menurut peneliti dari University of Chicago, 54% yang bilang I hate you ke pasangannya itu sebenarnya masih cinta berat. 54% loh, berarti 44%. Lebih dari setengah. Iya, lebih dari setengah. Berarti 44%-nya memang udah fade up gitu ya. 46 sayang. Ya 46 ya. Ya, kurang belajar matematika ya. Tapi sebenarnya ya ada juga misalnya ya orang kalau pasangan itu bilang I hate you kayak di film-film gitu ya. Bilangnya kan I hate you, aku benci sama kamu, aku sebel sama kamu. Tapi harus ditarik di peluk mau. Atau kalau di telepon I hate you, tutup. Ditelepon lagi ya. Tapi ngarep balik. Dan biasanya katanya juga nggak bisa move on sebenarnya. Masa? Dari perasaan sebenarnya itu mungkin untuk menutupi karena sebenarnya masih sayang, masih care gitu ya. Tapi bisa bilang bahwa aku benci sama kamu, aku nggak mau ketemu sama kamu lagi, aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Padahal sebenarnya kamu nyebelin banget, aku tuh nggak bisa nggak ada kamu gitu. Kadang suka gitu ya. Kalau kesel tapi cinta tapi sayang, terus jadi apa yang diungkapkan tuh kontradiksi sama perasaan yang sebenarnya. Tapi ini kan memang sering banget banyak orang yang bilang love and hate relationship. Sebenarnya sih itu bukan cuma ke pasangan, bisa juga ke saudara ya. Dan mungkin kalau love and hate relationship itu cuma contoh kecil ya, karena biasanya love and hate relationship ini lebih kompleks, lebih dinamikanya lebih besar lagi. Karena hubungan yang tadinya sehat-sehat aja bisa ambiar kayak nasi yang udah jadi bubur, udah nggak bisa dibalikin lagi. Tapi tetap aja diserok, dihabisin buburnya. Iya benar juga ya. Iya, untung buburnya masih ada rasa ya. Kalau buburnya hambar gimana tuh? Itu dia, makin hambar lagi hubungannya. Tapi sebenarnya kita mungkin mau ngomongin tentang love hate relationship ini mungkin dalam suku yang bukan suku, dalam bentuk konteks yang lebih sempit gitu ya, tentang hubungan antar pasangan suami dan istri atau pacar laki-laki dan perempuan gitu ya. Hubungan cinta dan benci. Kamu tuh suka banget sama aku, tapi di saat yang bersamaan kamu juga kesel banget sama aku gitu. Pengen lempar sendal. Jadi kalau ketemu ribut terus, tapi kalau lagi jauh-jauhan nggak ada dicariin gitu. Gitu nggak ya? Enggak. Langsung enggak. Cepet banget jawabnya dia. Jadi sebenarnya hubungannya tuh agak-agak toksik, tapi ya gimana, udah jadi suami istri, udah jadi keluarga gitu kan. Atau mungkin juga karena sudah terbiasa seperti itu. Iya, atau terbiasa karena dia ada, tapi sebenarnya tuh dia tuh nyebelin banyak hal yang mungkin kita belum bisa menerima. Nah, banyak yang mungkin belum terungkapkan atau mengungkapkannya dengan cara yang salah. Karena pada dasarnya kan manusia itu nggak suka disalah-salahin. Dan kadang kita suka nggak sadar karena kita merasa memiliki pasangan kita, lalu kita kalau ngomong seenak-enaknya aja, sekeluarnya aja gitu. Aku juga capek. Emang kamu doang yang capek? Aku capek ngurusin rumah, aku capek kebanyakan acting gitu. Jadinya saya ngeri. Tapi tadi kan ada jurnal dari tadi yang pertama tuh dari University of Chicago. Ini juga ada nih Journal of Relationships Research mengatakan bahwa 60% orang pernah mengalami fase love
hate dalam hubungan romantis. Seringkali karena konflik yang tidak terselesaikan, tapi juga ada ketergantungan emosional itu karena sudah terbiasa bersama, ya kan? Kalau nggak ada pasti dicariin. Cuma kalau ada orangnya tuh mungkin pasangannya pernah bikin salah misalnya. Terus diungkit-ungkit terus. Jadinya kalau ada kesel gitu kan, ingat lagi. Tapi kalau nggak ada tetap. Itu kenapa masalah itu harus diselesaikan. Dan ketika udah selesai jangan diungkit-ungkit lagi ya. Nah ini mungkin kita absen dulu nih buat teman-teman yang suka nonton konten-kontennya ngode ya. Coba absen dulu, siapa yang kira-kira kamu sama pasangannya masih dikit-dikit berantem, setiap hari ada aja yang bikin ribut gitu ya. Tapi kalau lagi nggak ada nih, nggak di dekatnya, dicariin. Dan itu juga dicariin itu bikin ribut juga. Kamu kok nggak balas-balas WhatsApp aku gitu, ya kan? Atau nyariin sengaja pengen bikin ribut gitu. Terus nanti dikit-dikit curhat ke temennya, ke sahabatnya gitu. Terus pengen putus lah, pengen pisah lah gitu. Pengen ngeblokir semua kontak sosmed. Tapi ya akhirnya cuma sementara karena sebenarnya masih cinta, masih sayang gitu. Tapi benci, aku pernah benci loh. Tapi cinta sama? Aku pernah begini. Sama? Sama kamu lah. Sama aku? Iya. Ih, parah banget. Saya sebel gitu kan. Aku biasalah, saya jalan-jalan gitu kan sendiri. So aku teleponnya aku offin. Tapi terus habis itu kesel nggak ada notifikasi ada telepon masuk atau WhatsApp atau apa gitu dari kamu. Terus kamu kesel sendiri. Terus itu nanti berapa jam sekali saya nyalain, matiin lah. Tapi tetap nggak dicari. Jadi itu kapan? Kapan ya? Nggak usah ceritain, aduh jadi merinding. Merinding emang udah setan. Ternyata Donna Agnesia, kenapa bisa begitu? Coba kamu ceritain dulu, keluarin dulu. Gak usah diceritain. Pokoknya pernah. Mungkin banyak juga yang pernah kayak gitu ya cowoknya. Atau kalau lagi kesel. Nah, kita cari tahu penyebabnya kenapa ya. Kira-kira ya. Kenapa Donna Agnesia bisa seperti itu? Ternyata dia juga love and hate relationship sama saya. Tapi saya sih nggak pernah. Karena saya nggak pernah. Apa? Dia ketawa sendiri. Kamu nggak pernah gitu sama aku, karena aku nggak pernah. Apa? Yo, bisa dibahas lah. Dia gitu, pokoknya pernah aja. Maksudnya yang gitu tuh. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Bu Donna belum mau curhat soalnya. Ntar kita pancing-pancing. Kita coba kepancing nggak dia nanti buat cerita ya. Nah, sebenarnya ada penyebabnya. Penyebabnya itu karena salah satu bagian terpenting di dalam tubuh kita yaitu otak kita. Gitu. Karena menurut riset lagi nih dari University of Illinois, ya, area otak yang aktif saat kita merasakan cinta dan benci itu mirip. Jadi secara penelitian, secara ilmiah itu memang area otaknya tuh sebelah-sebelahan. Mirip-mirip ya. Nah, keduanya itu adalah emosi yang intens dan obsesif. Ternyata Donna Agnesia obsesif. Nih kena terus nih Bu Donna nih. Gak apa-apa deh. Jadi maksudnya intens dan obsesif itu apa? Jadi cinta dan benci itu sama-sama bisa membuat seseorang itu sulit berpikir jernih dan terobsesi pada seseorang. Kamu terobsesi sama aku. Jadi kalau cinta itu bawaannya kepikiran terus, nggak bisa jauh, pengennya selalu dekat sama dia. Tapi kalau benci itu kita juga mikirin dia, tapi lebih mikirin gimana caranya balas dendam, bikin dia ngerasa apa yang kita rasain. Itu enggak, berarti saya nggak benci. Enggak ya? Enggak. Terus apa? Mikirin aja. Ya. Gimana supaya nggak ketemu bisa jauh-jauh gitu, tapi pengen deket tapi sebel gitu. Iya. Pokoknya pengennya dibujukin aja gitu. Cuma sayangnya. Nah, sayangnya nggak aware. saya biarin aja. Saya juga gak pulang. Bener. Nah, jadi apa sebenarnya implikasinya dari kondisi otak kita dalam sebuah love and hate relationship itu? Jadi buat kalian yang pernah merasakan kesel sama pasangannya, iya. Karena egois. Kenapa saya nunjuk kamu ya? Salah. Tapi walaupun kesel tapi tetap kangen, tetap rindu gitu ya. Nah itu tuh hal yang wajar ternyata, bukan karena pelin-pelan. Ya. Iya. Itu mungkin aku pikir pasti pernah dialami oleh setiap pasangan. Hampir ada semua masanya. lah, pasti ada waktunya ya. Nah karena apa? Karena otak kita memproses cinta dan benci di area yang hampir sama tadi ya. Jadi wajar kalau ketika kita merasakan keduanya itu dalam waktu yang bersamaan itu memungkinkan sekali karena secara neurologis cinta dan benci itu tetangga. Iya, tetanggaan. Di otak makanya itu tetangga. Orang bisa gampang switch banget gitu ya. Ternyata gitu memang setipis itu. Iya, jadi kalau kamu sering bingung nih sebel sendiri. Sebel gitu, tapi kangen gitu kan. Itu tuh wajar.
wajar sebenarnya secara ilmiah. Dan kamu tahu juga kan baby, kalau misalnya kita benci atau kesel sama seseorang atau sama pasangan kita lah gitu ya. Tapi juga kangen gitu. Sebenarnya itu tuh sebenarnya ada situasinya tuh disebut sebagai walking contradiction. Apa itu? Itu semacam istilah ya dalam bahasa Inggris yang artinya orang yang penuh dengan paradoks atau perilaku yang bertolak belakang. Oke. Tapi emang nggak gitu loh. Jadi saya cari pembenaran banget gue. Dia punya paradoks tapi tetap berjalan. Jalan-jalan kan naik mobil. Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Itu menjelaskan yang tadi, Bu. Ya mau saya bahas kenapa saya begitu. Geleng-geleng aja. Contohnya nih kayak kamu. Kenapa dia tahu? Langsung contohnya kayak aku. Kamu kan kadang suka menghilang kalau lagi sebel sama aku. Enggak menghilang dong. Apa dong? Kan saya balik lagi. Ya buat sementara saking gitu. Saking gak dicari ini atau saya hilang, balik lagi gue. Seolah-olah tuh kamu butuh space gitu, butuh ruang untuk sendiri gitu. Tapi kalau aku nggak chat, nggak nyariin kamu, nggak nanyain kamu di mana, kamu sendiri malah makin sebel, terus makin marah sama aku. Dan kamu sering begitu? Kan itu kontradiksi, Bu. Iya sih. Ibu berusaha menenangkan diri, saya biarin, biar tenang. Tapi maksudnya. Tetap ditanyain dong. Masa nggak ditanyain? Artinya kalau nggak ditanyain tuh kesannya kamu tidak peduli sama saya. Kan kesepakatannya apapun nggak boleh pergi, harus di situ gitu. Saya nggak pergi. Saya butuh jalan-jalan aja. Kalau di situ pasti ditanyain, dicariin. Cuma kalau di Sydney, ya. Kalau di Sydney, kalau di situ di rumah gitu, di rumah. Terus aku tanyain, pasti kamu sebel juga. Padahal pengen ditanya, tapi sebel. Tapi itu kontradiksi, Bu. Tetap kontradiksi. Intinya di kontradiksinya, bukan apa yang dilakukan gitu. Oke, baiklah ya. Itu walking contradiction ya. Jadi paradoks bahwa punya keinginan yang selalu bertolak belakang. Nah, kontradiksinya adalah itu tadi, minta jarak, minta waktu, tapi juga di saat bersamaan minta diperhatiin. Kalau kamu nggak ya? Kalau udah lagi diem minta jarak, diemin aja. Tetap saya pergi. Tetap saya yang ditinggalin. Ini apakah memang hanya di cewek-cewek aja yang seperti ini? Atau coba gimana cewek-cewek mungkin kalau boleh marah ditinggal komentar gitu? Ya, atau cowok-cowok biasanya yang turun dari motor siapa atau mobil? Ya kan cewek yang dibonceng. Kan cewek yang dibonceng, pasti cewek yang turun lah. Tapi kalau misalnya cewek yang ngebonceng, Brian nyuruh turun cewek. Dia berhenti. Ganggu banget, Bu. Iya. Ganggu. Sadis. Itu levelnya mengganggu. Ini kita sebenarnya acara ngode nih buka-bukaan. Bukan saya yang mulai loh, Bu. Enggak ya, saya selalu yang maju. Tapi cewek emang semua begitu ya. Ini pertanyaan lagi nih, apakah itu semua cewek atau kebetulan aja? Oke, atau kebetulan Bu Dona doang gitu ya. Makasih loh. Ya kebayang merasa dirinya cewek atau ternyata punya cewek yang kurang lebih melakukan hal yang sama. Tapi ini juga belum tentu sesuatu yang negatif ya, jangan dianggap negatif dulu gitu. Karena ternyata secara sains atau secara ilmiah itu sangat wajar kejadian seperti ini. Jangan cuma semata-mata drama. Dilihat dari dramanya aja. Iya. Gitu, makanya buat cowok-cowok di luar sana, saya sebagai cowok juga ngingetin. Udah dikasih tahu ya. Jadi kondisinya tuh seperti itu memang, otaknya itu antara benci sama cinta di otak aja udah tipis banget. Jadi gitu. Intinya kalau memang mungkin akhirnya presentase yang melakukan itu lebih banyak perempuan, nih laki-laki harus lebih peka. Kadang tuh memang perempuan begitu, karena cowoknya nggak peka gitu. Sampai kayak kamu bisa pergi nggak ditanyain gitu kan. Sementara kalau dia pergi baru keluar rumah juga udah gue tanyain. Bener, karena cewek selalu benar. Woman is always right. And boys always left. Pergi. Jadi mungkin ini kesadaran yang harus dibangun adalah ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, jangan diperparah dengan bilang ih drama banget sih gitu, jangan ya. Jadi kalau bisa ya kita sebagai tempat yang memang paling diharapkan oleh pasangan kita, ya kita harus bisa paling dekat. Ya bisa ngerangkul lah, bisa menenangkan gitu. Walaupun kadang butuh waktu gitu ya. Betul. Karena cewek itu sebenarnya malu-malu tapi mau. Iya, jadi kayak kontradiktif itu tadi ya. Iya, sebenarnya sebel mau tapi malu gitu. Sayang tapi sebel gitu. Sebel tapi sayang.
Seru banget sih. Karena memang manusia itu spesies yang paling kontradiksi secara otak itu sudah terprogram seperti itu, merasakan begitu banyak emosi sekaligus, dan emosi itu juga atau reaksi-reaksi di otak itu akan mempengaruhi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita dan juga, karena yang mempengaruhi mood kita, perasaan kita. Perempuan lebih ekspresif orangnya, jadi kayaknya semua emosinya dikeluarkan. Yeah. Dan ternyata love and hate relationship ini bukan cuma ke pasangan, tapi bisa kemana-mana, rekan kerja, ke temen gitu. Aku pernah, ke saudara, aku pernah dapat gitu curhatan dari salah satu parents di sekolahnya anak-anak gitu. Kita ngobrol tentang kepala sekolahnya kan, dan dia gitu, kenapa gue harus ngelewatin love and hate relationship sama dia selama 4 tahun ini gitu. Jadi kalau lagi ada maunya baik banget gitu, tapi ketika lagi minta diperhatikan lagi ini kayaknya sulit banget untuk komunikasi. Itu juga terjadi kadang-kadang ya. Betul. Dan kalau di pertemanan mungkin ya lebih ke saling roasting, tapi tetap ride or die gitu. Jadi gimana tuh? Jadi sahabat-sahabat yang kadang bercandaannya agak kelewat batas gitu ya. Zaman dulu apa? Coba, sarkas atau barbar itu. Zaman-zaman sekolah tuh. Kalau zaman dulu kita bercandaannya sekarang dianggapnya bullying, Bu. Iya, jadinya. Iya sih. Karena dulu kita biasanya bercanda nama bapak. Iya betul, nama orang tua gitu kan. Suku. Iya. Tapi kalau sekarang itu dianggap udah bullying. Jadi ya rasis, dengan perkembangan zaman, dengan pengetahuan yang lebih luas lagi, lebih baru lagi, kita jadi belajar juga dan harus adaptif lah ya gitu. Tapi masih sering juga dark jokes misalnya atau sarkas gitu ya. Bahkan cenderung pakai bahasa yang kasar gitu. Tapi begitu ada masalah, ya dia juga yang akhirnya nemenin, yang bantuin gitu. Itu kadang suka terjadi juga ya gitu. Iya, dan menurut Psychology Today bahwa love hate di pertemanan itu lebih gampang diatasi, soalnya nggak ada tekanan romantisme. Ternyata memang kalau romantis itu lebih rempong ya. Semakin dalam hubungannya memang semakin kompleks, Bu. Iya benar. Jadi kalau mau nggak yakin jangan dalam-dalam. Dan ekspektasinya lebih tinggi, lebih banyak jadinya. Betul, kan, gitu. Iya. Ya, kita nggak mungkin kan pacar aku, kamu harusnya ngertiin aku dong, gitu. Kamu kan suami aku 19 tahun. Nggak dicari juga bininya. Nggak bener. Tapi jawabnya masih kurang, Bu, 19 tahun. Nah, kalau misalnya ternyata kondisi-kondisi ini bikin kamu tuh ngerasa capek mental gitu ya, habis kamu misalnya mengalami sebuah momen love and hate sama pasangan kamu atau sama sahabat kamu, teman kerja, itu tanda bahwa sebenarnya level hubungan love and hate itu sudah menjadi sebuah hubungan yang toksik. Jadi udah nggak sehat lagi. Jadi bisa aja kamu tuh sebel banget sebenarnya, tapi tetap nggak bisa jauh karena takut kehilangan. Padahal sebenarnya hubungannya juga udah nggak sehat, isinya ribut baikan, udah kayak kaset rusak diputer-puter mulu, Bu. Iya, dan kadang ngadat gitu, harus diputer-puter dulu, ditarik-tarik dulu, kadang harus potong dulu. Kusut dipotong, dijambungin lagi gitu ya. Kebayang nggak kalau itu jiwa kita yang dipotong-potong? Berapa banyak yang harus dikorbankan gitu. Jadi itu udah red flag ya, udah warning banget lah. Warning, dan apalagi kalau misalnya sampai terkesan menghina atau juga merendahkan. Betul. Jangan sampai ya kata-kata kasar keluar gitu dan menyakiti secara verbal, bahkan sampai menyakiti secara fisik, itu juga nggak baik. Karena ini nanti akan jadi sebuah jebakan yang akhirnya sulit untuk keluar dan bikin hubungan kalian itu justru semakin tidak berkembang, dan salah satu mungkin akan jadi korban, merasa insecure, dan bikin stres, sakit hati, akhirnya juga kemana-mana lah negatif ya. Jadi lebih baik dipertimbangkan lagi, kalau memang tidak bisa diperbaiki ya better stop dan move on. Iya. Tapi mungkin nggak kalau misalnya karena hubungan yang sudah cukup lama gitu ya, apalagi kalau sudah menikah gitu kan, hate itu berubah menjadi love. Sebenarnya kan masih ada love-nya ya. Sebenarnya selama masih ada love, apapun itu masih bisa diupayakan. Yang sulit adalah ketika udah nggak ada rasa, itu sulit banget. Berarti udah terlalu sakit gitu, dan apalagi yang mau diperjuangkan kalau udah nggak ada rasanya. Nah, gimana caranya ngerubah hate jadi love? Ya harus cari tahu dulu sebenarnya penyebabnya tuh seperti apa. Case by case, setiap hubungan itu unik dan akan berbeda kondisinya. Tapi kalau masalahnya apa? Tapi kalau misalnya apa, akar masalahnya adalah di komunikasi, coba deh perbaikin kualitas komunikasi kalian. Ada satu cerita gitu ya, ada pasangan yang nikah 4 tahun dan di tahun kedua mereka punya anak. Lalu di tahun keempat itu mereka
mengajukan gugatan cerai, sepakat untuk bercerai. Dua-duanya sepakat untuk bercerai, tapi setelah karena masalah itu, karena nggak pernah bisa terselesaikan, komunikasi mereka buruk gitu ya. Intinya dua-duanya ngerasa capek. Itu akhirnya sebelum sidang mereka mengakui, karena mungkin udah tensinya udah turun ya, udah nggak ketemu segala macam gitu, terus menghadap kenyataan bahwa mau sidang gitu. Akhirnya mereka mengakui bahwa sebenarnya tuh aku masih sayang gitu. Terus suami juga bilang, aku juga masih sayang sama kamu, kenapa kita sampai ke sini gitu, boleh nggak, mau nggak kita coba sekali lagi. Akhirnya mereka datang ke marriage consultant, dan didengerin gitu ya, apa sih keluhan kalian, lalu disampaikan begini-begini, kita sebenarnya udah mau cerai, tapi kita pengen coba sekali lagi loh. Kalau udah ngajuin gugatan ngapain ketemu saya gitu? Iya, karena ternyata kita masih sayang. Oke, ya udah. Sekarang akhirnya si konsultan itu, ya karena dia konsultan ya, dia tahu apa yang harus lakukan. Dia bilang gini, boleh nggak kalian di sini ngobrol? Apa isi hati kalian, apa pikiran kalian gantian. Yang diam harus mendengarkan dan menerima, berusaha memahami perspektif dari lawan bicaranya. Yang bicara nggak boleh nyalah-nyalahin. Kalaupun ada kepedihan, ada kepahitan, sampaikan dengan netral. Gitu. Dan akhirnya mereka bicara, diwasitin sama si marriage consultant ini, hey, nggak boleh gitu, kalau ngomongnya agak kencang nyalahin gitu, menyudutkan gitu, nggak boleh gitu, ini istrimu gitu. Begitupun ketika istri ngomong ini suamimu, diingetin. Terus kalau misalnya yang satu dengerin nggak terima bereaksi, dengerin dulu, pahamin dulu perspektifnya dia apa, maksudnya dia apa. Tugas kamu mendengarkan, bukan menjawab gitu. Nanti ada giliran yang kamu ngomong. Dan akhirnya setelah 1-2 jam mereka bicara seperti itu, dua-duanya nangis. Dua-duanya nangis karena untuk pertama kalinya selama 4 tahun mereka baru bisa ngobrol. Kamu tahu? Ini Ya, cerita ada beneran cerita beneran, Bu. Oh, beneran. Ada ceritanya. Apakah kamu marriage consultant-nya? Oh ya, mungkin karakter berikutnya saya bisa jadi marriage consultant ya. Gitu. Jadi akhirnya untuk pertama kalinya mereka bisa ngobrol, bisa dengerin, dan bisa merasa diterima, dan bisa bicara, menyampaikan perasaannya tanpa menghakimi pasangannya. Akhirnya mereka pelukan, terus akhirnya mereka sepakat buat coba lagi, terus lagi gitu. Itu memang aku pikir ya, kadang kalau dalam kondisi tertentu dua-duanya udah burn out gitu, entah karena mungkin karena hubungannya, karena mungkin komunikasi nggak baik, karena urusan anak, karena urusan pekerjaan misalnya. Itu benar, mungkin memang butuh bantuan orang lain sebagai penengah yang bisa kayak tadi gitu kan. Ketika kalau nggak kan, kalau cuma berdua nih ngomong, mungkin udah ngomong deep talk gitu dari hati ke hati, tapi udah nadanya tinggi, yang ada di sebelah sana udah tinggi duluan gitu. Gimana kan? kita bisa deep talk hati ke hati kalau nadanya aja udah salah, nadanya aja udah nggak pas gitu. Di awal tadi kan sempat bilang, manusia itu nggak ada yang suka disalahin, disudutin. Betul. Walaupun kita salah, kita ditunjuk-tunjuk, diomongin dengan nada yang nggak enak, itu pasti kita akan refleks, kita akan defensif gitu. Jarang banget ada yang, iya maaf aku salah gitu. Jarang. Diingetin aja, sayang kamu jangan gitu dong. Masa aku begitu? Bisa begitu kan? Iya kan? Aku nggak gitu kok gitu. Jadi ketika kita sadar bahwa kita sudah memilih seseorang untuk jadi pasangan hidup kita, ya berbaik-baiklah sama dia sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Betul. Gitu. Jadi meningkatkan level komunikasi antar pasangan itu penting banget, karena dari sana banyak hal bisa diurai, banyak hal bisa dibangun sebenarnya. Masalah bisa diurai, diselesaikan, hubungan yang kuat itu bisa dibangun dengan fondasi yang solid dari komunikasi yang baik itu. Jadi memang sebenarnya kebanyakan kalau kita bicara di mode ya, banyak memang akar permasalahan dalam sebuah hubungan tuh karena masalah komunikasi. Cara komunikasi, cara bicara, cara mendengar gitu. Di awal-awal kita sempat sharing lah ya, bagaimana cara mendengar, cara menyampaikan isi pikiran segala macam. Mungkin itu bisa dilihat lagi di episode-episode awal mode. Dan penting sekali supaya apa? Supaya bisa move on ke next step problem. Karena dalam hidup, mau sendiri, mau berdua, apalagi punya keluarga, itu isinya pasti masalah. Iya kan, masalah kita besok mau makan apa, masalah weekend ini kita mau pergi kemana, itu bisa jadi masalah kalau kita nggak punya komunikasi yang baik. Tapi itu bisa jadi sebuah blessing dan experience yang sangat baik untuk sebuah hubungan, menguatkan hubungan ketika kita sudah punya basic komunikasi yang sehat, yang sama-sama support gitu. Mau makan apa? Apa ya? Kayaknya makan ini enak deh. Kalau ini gimana? Nah, enakan diskusinya. Daripada mau makan apa? Serah. Mau kemana? Terserah. Naik mobil yang mana?
bodo amat. Bebas ya. Gitu. Balik lagi, basic salah satu dari banyak basic dalam hubungan itu komunikasi. Dan untuk love and hate relationship ini tergantung juga faktornya apa nih yang bikin love and hate gitu ya. Tapi kalau itu adalah komunikasi, cara berbicara, cara menyampaikan isi pikiran dan perasaan, dan bagaimana kita bereaksi ke pasangan kita ya, harus dibenerin. Iya, dan kalau memang butuh bantuan orang lain juga nggak masalah. Sekarang banyak kok ahlinya dalam hal relationship gitu ya, yang bisa membantu kita untuk bisa saling memahami gitu. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran kita gitu ya. Mungkin selain komunikasi juga tetap nih urusannya quality time. Yes, sebenarnya kalau udah ketahuan akar masalahnya apa, lalu pelan-pelan mulai diselesaikan, nah baru tuh bisa punya quality time. Kalau nggak selesai akan sulit. Mau ngapain juga kita mau, yuk quality time kita lagi baik, yuk quality time kita mau hangout atau kok gue jadi merinding deh. Mau nonton gitu. Ntar begitu nyampe bioskop, milih film bisa berantem gara-gara belum selesai masalahnya. Salah parkir aja bisa berantem. Kamu kok parkirnya di sini nggak di situ gitu. Jadi balik lagi akar masalahnya itu harus diberesin dulu, harus dikenalin dulu, lalu disepakati untuk diselesaikan bareng-bareng. Nggak bisa cuma satu yang mau nyelesain, yang satu nggak punya kesadaran. Harus dua-duanya punya kesadaran. Iya, dan pastikan juga ketika kita berkenalan atau memulai suatu hubungan dengan pasangan kita gitu ya, itu kan pasti rasanya kan banyak happy-nya gitu kan. Pasti awal-awal tuh kan kesannya manis terus kan. Ya itu kadang tuh suka lupa. Kalau udah hubungan yang berjalannya cukup lama, itu kalau dengan tumpukan-tumpukan masalah, dengan hal yang misalnya disimpan, gue sebenarnya nggak suka nih dia kayak gini, tapi ya udahlah gitu kan. Terus yang satu juga nggak sadar misalnya, lalu menyimpan kepahitan, akhirnya itu numpuk dan jadi bom waktu intinya. Jadi balik lagi, akar masalahnya diberesin dulu, baru bisa move on, baru bisa ningkatin kualitas hubungan dengan salah satunya adalah quality time. Bikin memori-memori yang lebih indah lagi. Gitu ya. Bahkan dari itu kalau sama aku selalu ngomong, kalau kamu lagi sebel sama aku, kamu jangan inget yang sebelnya, ingetnya yang kita lagi happy-happy, lagi sayang-sayangnya gitu. Tapi sebenarnya kalau ingetnya masalahnya aja gitu ya, itu justru makin lama makin sebel jadinya. Tapi kalau misalnya inget yang dulu kan begini, dia begini. Tapi gitu. aku berani ngomong kayak gitu karena aku cukup yakin bahwa hubungan kita itu mungkin 90% adalah happy moment. 10%-nya pasti ada masalah lah, ya kan. Nah, tapi kalau 10% ini mengalahkan yang 90%, nggak logis jadinya. Itu makanya aku selalu bilang, kalau lagi ada masalah, inget yang happy-happynya. Ini 365 hari. Mungkin kita berantem, ya mungkin 30 harinya ada berantem-berantem lah. 300 hari ya. 330 harinya kita happy-happy. Masa iya yang mau diingat 30 harinya doang gitu kan, nggak logis gitu. Kita mengorbankan begitu banyak hal yang baik untuk 1-2 kesalahan atau 1-2 yang bikin kita nggak happy, bikin kita sedih gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ternyata lebih banyak nggak happy-nya, nah ini juga harus dibenerin. Nggak bisa. Kamu inget happy-happynya dong. Lah tiap hari berantem mana happy-nya gitu. Iya juga ya. Jadi harus logis, harus make sense juga gitu. Ya kita mesti punya kepekaan juga ya untuk melihat dan menilai apa saja yang sudah dialami selama hubungan ini berjalan gitu kan. Nah kalau tadi misalnya ngomong soal komunikasi, quality time, terus juga harus diingat kalau misalnya lagi emosi, biasanya masalah itu jarang bisa terselesaikan karena lagi sama-sama emosi tinggi nih misalnya, atau lagi sebelnya tuh lagi di sini nih, keselnya nih. Mungkin perlu jeda dulu. Ya kan, perlu waktu gitu. Sebenarnya waktu ini untuk menghindari hal yang aku selalu bilang sama Dona, kalau lagi emosi, lagi panas, tunggu dulu daripada nanti kita bikin masalah baru. Masalah barunya apa? Cara ngomong kita, lalu ngungkit-ngungkit masalah yang lama, atau justru salah paham dengan nada bicara gitu. Jadi better udah selesai emosinya, udah bisa kontrol perasaan dan pikiran kita, baru kita dialog, diskusi atau ngobrol. Jadi maaf ya, aku nggak suka kamu tadi gini, netral jadinya, bukan yang kamu gimana sih, kan aku udah bilang berulang kali aku nggak suka kalau kamu gitu, kenapa masih dilakuin terus? Kamu jangan gitu. Kenapa? Suka disangka ini saya yang memang begitu. Enggak, saya ngasih contoh bukan Bu Dona. Itu kan dalam hubungan begitu. Kayak kamu, inget nggak? Apa tuh? Kayak itu dong, kalau suaminya pulang jangan digonggongin. Dipikir saya kalau pulang ngegonggongin kan. Oh enggak, kalian salah paham. Itu contoh ya, contoh biasanya kan sering terjadi ya dalam rumah tangga. Bukan Bu Dona begitu, Bu Dona baik. Oh itu.
Jadi harus menahan juga kapan bicara, kapan memilih untuk menenangkan diri dulu gitu. Betul. Jadi yang pasti nih ya, dalam sebuah hubungan itu diperlukan effort atau usaha dari dua orang. Betul. Iya kan? Karena kalau misalnya walaupun kadang ada saatnya mungkin kamu effortnya lebih besar atau berikutnya saya yang lebih besar gitu kan, tapi tetap dua-duanya memang masih mau berusaha dan mempertahankan ini gitu ya. Karena kalau misalnya kita sadar bahwa kita melulu nih yang selalu berusaha sementara atau fight gitu, sementara pasangannya enggak. Kalau kayak gitu sih tinggalin aja, katanya gitu. Iya. Masa gitu? Iya. Ajung nggak balance, artinya nggak balance kan? Karena pasti ada satu titik jenuh dan capek gitu. Harus dua-duanya punya effort yang sama, harus diupayakan. Kan mau nikah berdua, bukan nikahnya setengah dia 70%-nya siapa gitu kan? Ya. Jadi intinya love and hate relationship itu memang kayak jagung bakar pedas-pedas manis gitu. Kadang tuh bikin gregetan banget, tapi kalau kebanyakan pedasnya ya sakit perut kan akhirnya. Jadi harus dibalance lah. Kalau pengen mengubah hate jadi love, kuncinya ya harus ditemuin akar masalahnya, diperbaiki komunikasinya secara jujur dan harus diupayakan bersama-sama. Ya, dan yang paling penting jangan toksik ke diri sendiri dengan menahan hubungan yang cuma bikin kamu akhirnya capek secara mental. Kalau misalnya pasangan kamu itu nggak mau berubah, ya walaupun kita nggak pengen orang berubah karena diri kita, tapi justru karena dirinya sendiri gitu ya. Padahal paling nggak kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk merubah diri seperti yang diinginkan oleh pasangan kita gitu ya. Ya udahlah, dunia masih luas ya kan, and you deserve better. Yes, jadi cinta dan hubungan itu harusnya berjalan dengan seimbang dan sehat. Jadi sebuah hubungan yang sehat itu bisa bikin kita semakin bersemangat, semakin bertumbuh ya, bukan justru malah kita layu karena drama-drama yang tercipta setiap hari gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa punya kesadaran yang baik akan hal itu, bahwa love and hate kadang-kadang misalnya bisa menjadi bumbu yang menarik, tapi kalau terus-terusan dan sudah sampai di level yang mengganggu, rasanya memang harus dilihat lagi apakah kalian benar-benar pengen menjalani hubungan seperti itu dan apa akar masalahnya supaya benar-benar bisa diselesaikan dan kalian punya hubungan yang lebih sehat. Karena cinta yang benar tidak membutuhkan drama untuk terasa nyata. Dan jangan menyebutnya cinta jika yang lebih sering keluar adalah air mata daripada tawa. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye. Bye.